Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Rahman dengan NIM 21.11.3975. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali mengenai praktikum 6 yang berjudulkan Bekerja dengan Basel. Terdapat beberapa percobaan yang akan kita lakukan. Percobaan pertama yaitu profile. Percobaan 2 menggunakan feature history base. Percobaan ketiga mengubah feature history base. Kemudian percobaan keempat mengubah prompt cell. Kemudian percobaan 5 menambahkan otomatisasi ke prompt cell. Percobaan 6 membuat bash script dan menjalankannya. Percobaan 7 job control. Dan percobaan 8 manipulasi stack untuk directory. Percobaan 9 alias. Dan kemudian kita akan mencoba latihannya. Total ada 9 percobaan dan 1 latihan. Oke, kita coba percobaan pertama yaitu profile. Nomor 1, file.baseProfile dijalankan pada home directory pemakai yang login. File baseProfile adalah hidden file sehingga untuk melihatnya gunakan opsi A pada instruksi ls. Kita masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Kita berada di desktop. Kita masuk ke home directory dengan cara kita kembali back, perintah cd. Kita sudah ada di home directory Rizky Rahman. Kita masukkan perintah ls -a untuk melihat file yang terhidden. Terdapat .base history, base logout, base rc. Tidak ada base profile, hanya ada titik profile. Coba kita buka dengan cara more base profile. Terdapat keterangan base profile fail, bukan directory. Coba kita gunakan perintah more profile, maka akan muncul data seperti berikut ini. Dan selanjutnya file base logout akan dieksekusi saat sebelum logout, berfungsi sebagai host clearing jobs, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary file atau job lainnya. Melihat file base logout dengan instruksi cat base logout. Berada di home directory, kita coba melihat isi dari base logout, cat base logout. Berikut adalah isi dari base logout. Kemudian selanjutnya adalah percobaan kedua. Base shell menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses histori dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan panah atas, maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. Jika ingin melihat histori perintah yang kita masukkan yang tadi, kita coba gunakan panah atas. Berikut adalah histori perintah yang pernah dimasukkan pada terminal. Bisa panah atas, panah bawah. Kemudian selanjutnya perintah 2 berikutnya berikan base shell beberapa perintah untuk diingat. Masukkan perintah berikut dan tekan enter pada setiap baris. Coba kita cd, kemudian ls -l/etc, akan muncul directory pada /etc. Selanjutnya ls -l, itu adalah file-file yang terdapat pada home directory. Terdapat desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Yang wumi
Rizky Rahman, menunjukkan nama user yang sedang digunakan, Wu, keterangan user kapan aktifnya, mulai kapan aktifnya pada pukul 22.11. Kemudian perintah nomor 3 untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan. Jadi kita sudah memasukkan perintah pada nomor 2 cd ls min l wu mi wu, dan untuk mengecek apakah perintah tersebut tadi ada di history kita gunakan perintah history. Maka terlihat perintah-perintah yang sudah pernah dimasukkan pada terminal ini banyak sekali, terdapat 1779 perintah yang pernah kita masukkan. Kemudian nomor 4, Anda dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas. Tetapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Cara yang mudah menggunakan nomor pada perintah history atau mencarinya. Untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor, masukkan kunci tanda seru, ikuti nomor perintah. Terdapat 1779 perintah. Kita ingin menggunakan perintah, ambil contoh perintah ls min l 1578. Kita bisa memasukkan perintah tadi tanpa menggunakan tanda panah, yaitu dengan cara tanda kurung nomor history perintah 1578. Maka akan terlihat perintah ls min l, yaitu direktori seperti berikut ini. Nomor 5, Anda dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. Misalnya, Anda dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. Misalnya, tanda seru, tanda tanya, etc. akan menjalankan perintah ls min l etc. yang sebelumnya digunakan. Kita coba perintah tanda seru, tanda tanya, etc. tanda tanya. Akan muncul keterangan seperti berikut: hasil dari perintah ls min l etc. Perintah yang diinginkan misalnya. Kemudian selanjutnya, kemudian gunakan perintah history, maka akan terlihat perintah ls min l etc. yang kedua dan bukan tanda seru, tanda tanya, etc. tanda tanya. Kita masukkan perintah history, maka yang muncul adalah perintah ls min l / etc. Oke. 7. Apabila string tidak ditemukan pada perintah history, maka akan terdapat pesan error. Kita coba perintahnya. Hanya wombat 99. Katanya. Maka perintah wombat tidak diketemukan. Oke. Jika diketikkan wu, maka yang akan dijalankan perintah wu. Tapi bila Anda ketikkan buah, maka adalah perintah buam. Oke. Coba wu. Maka akan muncul perintah wu. Kemudian buam ai. Oke, kita coba dari story. Oke. Kemudian selanjutnya perintah nomor 9. Anda bisa menggantikan string pada perintah history. Kita coba salah satu perintah, misal pw. Misal L.
ls min l ya. ls min l. His. Oke. Anda bisa menggantikan string pada perintah history, terutama pada perintah yang panjang, misalnya ketik get bin bash string grab cell less dan tekan enter, maka akan menampilkan semua string pada file bin bash yang berisi kata cell. Untuk keluar tekan key. Jika ingin menampilkan kata alias, maka Anda tidak perlu mengetik perintah yang panjang lagi, tapi cukup ketik cell alias dan tekan enter, maka akan menggantikan kata cell dengan alias. Kita coba cat bin bash strings grab cell less. Command string not found but can install with sudo. Coba lagi. Sudo apt install bin utils. Kita coba install sudo apt bin utils. Mau coba lagi. Sudo apt install bin utils. Sudo apt. Oke, sudo apt install. Oke, kita tunggu penginstalan. Sudah berhasil terinstall. Kita coba masukkan lagi perintah tersebut. Berikut adalah perintah yang panjang. Isi dari semua string pada file bin bash yang berisi kata cell. Berikut adalah cell. Banyak sekali cell. Kita coba quit. Kita masukkan perintah cell alias dengan tik cell alias, maka akan muncul keterangan seperti berikut ini. Cell dengan ini akan menggantikan cell dengan alias. Coba kita masukkan perintah yang atas grab cell with history. Kata cell tadi diganti dengan alias. Seperti itu kira-kira.
Kemudian selanjutnya percobaan ketiga mengubah feature history base. Nomor 1, bash shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File bash history menyimpan file history yang terdapat pada home directory. Oke, kita coba cd. Kemudian lihat beberapa baris pada file bash history dengan ketik tile bash history dan tekan enter. File ini bukan file yang up to date. Kita coba perintah tail bash history. Maka berikut adalah history perintah yang tidak up to date, bukan file yang up to date. Ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tail bash history. Perintah history bersifat up to date karena disimpan pada memori sistem. Jadi ketika kita masukkan perintah history, maka history perintah yang pernah kita masukkan akan up to date karena history ini tersimpan pada sistem memori. Dan selanjutnya ketik perintah berikut, echo ini perintah saya. Oke, kita coba masukkan echo. Ini perintah saya, maka akan muncul echo ini perintah saya. Apakah ini akan terbuat teks baru? Coba kita lihat. ls logout dan login kembali sebagai user sama. Ketik history dan tekan enter, maka perintah echo ini perintahnya akan berada pada baris terakhir. Lihat file bash, maka perintah tersebut akan terdapat pada file bash history. Coba kita logout. Apakah menggunakan perintah logout? Exit. No. Kita masuk lagi. Kita coba lihat history. Maka perintah yang pernah kita masukkan tadi masih terlihat karena history ini tersimpan dalam file sistem memori. Kita coba lihat more bash history. Banyak sekali isi dari file yang tersimpan pada file bash history. Coba menggunakan tail file history, maka merupakan tidak up to date. Dan selanjutnya ketik history last untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Tekan spacebar untuk melihat file lebih banyak. Untuk keluar tekan hi. Kita masukkan perintah history last. History last. Baris terakhir pada file bash history. Quit. Dan selanjutnya untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file, ketik berikut dan output yang keluar berubah di bawah ini. wc min l
history. Maka terdapat 1814 file di dalam file directory base history. Jadi total history ada 1814 history perintah yang pernah kita masukkan pada sistem Linux, sistem Ubuntu ini. Kemudian kita coba 1000 base history. Tidak muncul. Terdapat persan error. Coba lagi. 1000 base history. Coba selanjutnya perintah 8 output menunjukkan bahwa 1000 perintah history disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan limit perintah itu gunakan variabel hit size. Untuk melihat jangkauan history ketik sebagai berikut. Kita akan memasukkan perintah untuk mengetahui berapa limit yang dapat disimpan history pada file directory base history. Cara set grab his size. Maka limitnya adalah 1000. Bila ingin membesar jangkauan file history, maka ubahlah variabel his size pada script startup yang disebut basrc pada home directory. 1000. Coba kita lihat history. Nah, kita coba set hit size-nya. Echo his size 5000 dot basrc. Kemudian logout dan login kembali sebagai user yang sama. Lihat perubahan variabel hit size. Kita coba lihat set size. Tadinya 1000 menjadi 5000. Ketikkan perintah history beberapa, maka perintah ini akan disimpan pada base history meskipun yang diketikkan perintahnya sama. History pwd kita lihat history. Kemudian berlaku maka perintah ini akan disimpan pada base history meskipun yang diketikkan history Anda dapat melakukan konfigurasi base agar tidak menambah perintah ke history. Anda dapat melakukan konfigurasi agar tidak menambah perintah ke history jika perintah diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel isControl dan berikan nilai ignore loops pada file. Padahal di sini tidak terulang kata yang sama. Kita coba echo isControl
sama dengan ignore dubs. Dot base rc. Logo dan nulis sebagai user yang sama, ketikkan history beberapa kali dan perhatikan beberapa kali history yang muncul. Coba lihat history. pwd. Oke, kemudian selanjutnya percobaan keempat mengubah prom cell. Nomor 1, prom base cell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel PS1. Selain menampilkan string statik sebagai prom, Anda dapat menampilkan menjadi dimensi. Contohnya, apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, ketika PS1/T dan tekan enter untuk menampilkan waktu sistem dalam format 24 jam sebagai prom base format dalam hours, minute, second. Oke, kita coba perintahnya. PS1 petik 1/T petik 1. Akan muncul keterangan jam, kemudian menitnya dan detiknya, dan ketika di enter detiknya akan bertambah. Selanjutnya, untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator AM dan PM, ketik sebagai berikut. PS1T. Kita coba. Ini aja. Kebanyakan orang menginginkan prom base menampilkan. Coba lagi. Titik 2 tadi. Oh. Titik 2. Coba satu berpengaruh. Kebanyakan orang menginginkan prom base menampilkan current working directory akan ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama direktori. Karakter W menampilkan hanya nama direktori. Jika current directory adalah home directory, maka tampil prom. Kita coba perintah tersebut. W, maka akan masuk ke prom seperti berikut ini. Ketik cd user bin untuk melihat prom user bin. Kita ketik cd usr has bin, maka akan masuk ke prom user has bin. Melihat prom has bin, kita masukkan perintah W besar. Oke, kita masuk ke prom has bin. Ada beberapa prom base lain yang dapat diubah, yaitu PS2, PS3, PS4. Prom PS2 digunakan sebagai prom sekunder. Untuk melihat bagaimana penggunanya, ketik echo hello dan tekan enter. Oke, kita coba ketik echo hello, enter. Simbol lebih besar dari akan muncul. Hal ini memberitahu bahwa base menunggu Anda menyelesaikan perintah. Ketik untuk quote, petik 1 dan tekan enter. Petik 1, enter, maka akan selesai perintahnya dan mengeluarkan keterangan hello. Perintah ini akan menyelesaikan prom PS2. Kata hello muncul diikuti dengan prom PS1 pada baris baru.
hello. Selanjutnya, Anda dapat mengubah prom PS2 seperti mengubah prom PS1. Ketik perintah berikut. Coba PS2 sama dengan ketik 1 selesai. Perintah Anda. Oke, enter. Kemudian ketik echo hello tanpa diakhiri penutup kode. Echo hello, maka akan muncul perintah Anda. Kemudian tekan penutup kode dan tekan enter. Maka akan muncul hello juga. Jika perintah selesai, maka hello akan muncul di ketik prom PS1 pada baris 1. PS1 hello. Kemudian PS2 PS1. Prom base dapat ditampilkan berwarna dengan menggunakan setting color, setting string. Sebagai contoh, prom base di set dengan $, akan menampilkan current working directory yang diikuti $, atau jika Anda login sebagai root. Lalu setting warna menjadi biru ketikkan berikut. Oke, di set dengan, kita coba PS1 spasi 033 siku 0.34M Y $. Hash 033 kurung siku 0 kurung siku 0,37 M. Oke, di sini ada spasi. $. Maka USRS bin akan berganti menjadi warna biru sesuai dengan perintahnya. Sekarang warna biru. Selanjutnya, untuk mendapatkan warna merah, ketikkan berikut. 033 ganti 31M. Yang membedakan adalah angka tengahnya di sini. Coba kita masukkan 31M. Maka warna akan berubah menjadi warna merah. Coba angka lainnya. Warna 36N. Tiga puluh 6M.
Apakah ada yang kurang? PS1 PS1 033 kurung siku 036M backslash W backslash W backslash dolar backslash 033 siku 0,7M. Kita coba masuk lagi ke USR bin lagi. Jadi M. Coba masuk lagi ke CD USR bin. Oke, kita sudah masuk lagi. Coba kita rubah ke warna merah. PS1 warna can. PS1 slash 033 kurung siku 0,36M slash dolar backslash 033 kurung siku 0,37M. Oke, berubah warnanya menjadi warna cian. Oke, perintah selanjutnya bila menginginkan beberapa warna, ketikkan perintah berikut. Coba kita masukkan perintah PS1 sama dengan tiga tiga kurung siku 031 M slash W slash 033 slash 032N slash dolar slash 033 037M. Selesai memasukkan perintah Anda. Apakah kode warna 32? Anda bisa menampilkan atribut visual seperti lebih terang, berbeda dan warna sebaliknya. Untuk menampilkan prompt yang lebih atribut tombol diganti dengan 1.
Oh, kita coba. CD CD SR speed. Oke, kita ulangi. Anda bisa menampilkan atribut visual seperti lebih terang. Oke, coba kita PS1. PS1 033 134M. 31M. Kita coba ganti angka 1. 1 34 W033 132M. Ganti 1. Maka akan masuk ke perintah ini. Untuk menampilkan prompt, coba masuk lagi. CD Slim. Selanjutnya, untuk menampilkan prompt berkedip, atribut diganti 5. Atau seperti ini ya. CD masuk ke sini. Terus 1. Terus diganti 7. Oke, kita coba. Atribut kontrol diganti dengan 7. Oke, maka akan seperti itu.
menampilkan berkedip angka 5. Akan berkedip, berhasil. Kita kembalikan ke awal. Coba angka 7. Tiga, 1. Oke, kita exit saja agar kembali seperti semula. CD. Oke, selanjutnya adalah percobaan kelima menambahkan otomatisasi ke prom cell. Nomor 1, pastikan Anda berada di home directory. Oke, kita cek. Sudah berada di home directory. Kemudian nomor 2, buatlah skrip sederhana untuk mengurut daftar file. Anda dapat menggunakan text editor, tapi karena hanya satu baris, dengan perintah echo untuk membuat file. Oke, kita masukkan perintah echo. Kemudian source. Is R13 titik koma MV R13 list sorter, dan enter. Kemudian buatlah file script di atas menjadi file executable. Oke, untuk membuat file executable kita pakai perintah chmod plus x sorter. Jalankan program sorter di atas. Setiap basel menampilkan prom PS1. Untuk melakukannya, buatlah variabel prom comment di mana nilainya adalah nama. Oke, kita coba prom comment prom comment sorter. Tidak. Prom comment prompt comment sama dengan sorter. Chmod echo sort chmod plus x sorter prom comment sama dengan. Oke, sudah. Kemudian ketikkan echo John Smith list dan tekan enter. Jika file list tidak ada akan dibuat setelah menit, tetapi jika sudah ada string John Smith akan ditambahkan. Kita coba echo John Smith. John Smith titik 2
1301 list. Coba masukkan perintah cat list. Masukkan beberapa perintah berubah dengan poin 5 tapi dengan nama dan nomor yang berbeda. Kemudian ketikkan cat list dan tekan enter. Kita coba masukkan Eko Anita 1302. Oke. 302. Samantha Patrick Spons Lisa Squid, kemudian ketik cat list. Akan tertambah file-file yang tadi kita masukkan, isi teks yang kita masukkan tadi ke dalam file list. Kemudian selanjutnya, apabila Anda tidak menginginkan cell base menampilkan file terurut sepanjang waktu, Anda tidak perlu menambahkan variabel from comment sorter pada file konfigurasi seperti bash. Bila Anda ingin bash berhenti menjalankan program sorter, maka ketikkan variabel from comment dan tekan enter dan login kembali. Oke, kita coba from comment. From comment. Kemudian sama dengan maka basel logout dan login kembali. Selanjutnya percobaan ke-6 membuat bash script dan menjalankannya. Kita clear dulu bersih. Nomor 1 membuat file p1.sh. Karena kan pada modul perintahnya menggunakan v, kita gunakan perintah nano. Karena jika menggunakan v biasanya akan terjadi error tidak mau keluar. p1.sh, kemudian echo program bash script. Program bash script. Kemudian untuk keluar kita Ctrl X, kemudian yes, Y, dan selanjutnya mengubah program menjadi executable dengan memasukkan coba perintah ls-l p1.sh, maka akan muncul p1.sh ls chmod plus x p1.sh. Kemudian
ls min l p1.sh. Kemudian menjalankan script dengan menggunakan perintah bash p1.sh. Muncul program bash script. Selanjutnya sh p1.sh sama fungsinya untuk melihat, atau titik p1sh juga untuk melihat, titik slice p1.sh juga untuk melihat. Jadi terdapat 4 perintah yang peruntukannya sama untuk melihat isi dari p1.sh setelah dirubah menjadi program executable. Dan nomor 4, konvensi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai pagar tanda seru bin bash tambahkan pada file p1. Oke, kita coba lagi. Nano p2, kita membuat program baru lagi p2sh. Kemudian kita masukkan seperti itu bin bash dan echo program 2 bash script. 2 bash script. Kemudian enter. Untuk keluar, Ctrl X, kemudian yes dengan nama p2sh. Kita coba lihat. Min l ls p2sh belum executable, belum berwarna hijau. Kita menjalankan beberapa program shell dalam satu baris instruksi yang dipisahkan dengan tanda cat p1 dan cat p2. Menjalankan beberapa program shell. Kita akan menjalankan beberapa program shell menggunakan perintah cat p1sh, kemudian titik koma, cat p2sh. Berikut ketika dijalankan. Kita coba p1 sh titik koma titik p2 sh, akan muncul bash permisi ditolak, yang artinya p2 belum menjadi executable. Menjalankan script proses. Jika ingin menjalankan p2sh, kita coba buat p2sh menjadi executable. p2sh, maka p2sh sudah menjadi executable. Kita coba lihat, p2sh dapat dibaca ketika kita menggunakan perintah titik slice. Oke, nomor 5, menjalankan script sebagai proses background sehingga prompt tidak menunggu program tersebut selesai. Untuk menjalankan proses background menggunakan tanda dan pada akhir instruksi. Kita titik p1.sh dan maka akan berjalan pada background. Kemudian p2sh dan jika ingin keluar he. Dan untuk menjalankan 2 program atau lebih dalam satu blok kemudian dieksekusi sebagai proses background gunakan tanda kurung. Coba kita ls
hasil dan maka akan tertera nomor eksekusi program. Coba lihat cat hasil selesai, dan kemudian nomor 7, percobaan 7, job control. Nomor 1, proses foreground. Kita ketikkan PSX, maka berikut keterangan ketika kita memasukkan perintah PSX. Kemudian kita melihat proses background PSX ke hasil dan. Jadi kita masukkan perintah jobs, mempunyai pid yang tunggal untuk melihat jobs yang aktif. Kita masukkan perintah jobs dan artinya berhasil dilakukan perintah tersebut. Kemudian buatlah file plug.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl C. Kita coba nano plug. Tidak akan berhenti ketika ditekan Ctrl plus C. Ini C. Plug.sh. Kemudian kita bin bash. While true to sleep 10 echo halo dan. Kemudian kita exit, Ctrl X, Y, enter. Kemudian jalankan program plug.sh pada background. Masukkan perintah plug. Belum. Buatlah file plug.sh menjadi executable. Jalanan program akan ditampilkan kata halus setiap sebelum untuk keluar program tekan Ctrl C. Chmod. Kita chmod plus X plug.sh. Chmod plus X plug.sh. Kemudian kita lihat isi dari plug. SH belum muncul. Kita coba dengan perintah plug.sh. Dan plug nano while true to sleep 10 echo halo dan bin bash while true.
Slip kok halo. No X G. Nah, kemudian kita coba lihat coba mod. Oke, udah. Kemudian jalankan VLOOK SH pada background. VLOOK.sh dan kemudian periksa jobs yang aktif. Jobs. Maka VLOOK.sh keterangannya adalah running, berjalan di background. Maka akan looping, tidak berhenti-berhenti kata hello-nya. Kemudian ubah job menjadi foreground. Gunakan fg dan nomor job atau fg dengan argumen berupa nama job sedang berjalan atau bila tidak rancu dan job lain gunakan huruf depan nama job yang sudah berjalan. Fg persen nomor jobnya adalah 2954 tutup kurung siku persen comment not found. Coba fg persen 2954 no sub job. Oke, atau fg persen tiru .sh bukan sebuah job. Lalu untuk mengembalikan jobs tersebut ke background tekan Ctrl Z, kemudian jalankan instruksi BG. Ctrl Z, instruksi BG, kemudian jobs masih berjalan. Kita clear. VLOOK.sh masih running di background. Coba kita lihat. Untuk menghentikannya kita gunakan perintah kill %1. Maka VLOOK sudah berhenti. Kemudian selanjutnya kita coba fg %1 untuk mengembalikan job tersebut ke background tekan Ctrl Z, instruksi BG. Jobs tidak ada jobs yang sudah berjalan. Kemudian percobaan ke-8 manipulasi stack untuk directory. Instruksi dirs digunakan untuk melihat stack directory pada output hasil ditampilkan directory home. Coba masukkan perintah dirs. Oke, membuat 3 buah directory mkdir marketing, sales, support. Maka sudah terbuat 3 directory marketing, sales, support. Kemudian instruksi dir digunakan untuk melihat stack directory pada output yang ditampilkan directory home. Coba kita masuk ke dirs lagi. Kemudian membuat 3 buah directory. Tadi sudah terbuat. Masukkan directory sales ke dalam stack dengan instruksi push
push D, maka terdapat direktori dalam stack yaitu home, sales, home. Kemudian lihat direktori betul. Coba kita lihat push D, sales. Kalau kita masuk ke sales dengan pwd, berada di direktori sales. Kemudian masuk ke direktori support, push D, slash home, slash Rizky Rahman, nama usernya. Kemudian support, kita udah masuk ke direktori support. Lakukan kembali ke direktori marketing, push di titik marketing. Kita sudah masuk ke marketing. Dan bila push dilakukan tanpa argumen, maka stack akan kembali ke direktori berikutnya. Oke, coba kita lihat. Masukkan perintah push di, maka akan masuk ke direktori berikutnya, push di marketing, push di support. Untuk membuat direktori sales menjadi direktori paling atas top stack, maka perintah yang dapat dilakukan dengan argumen plus n, dimana n adalah nomor urut direktori tersebut. Kita coba masukkan push di plus 2, push di plus 2 sales dan pwd. Dan untuk menghapus direktori dari stack digunakan instruksi popd. Popd, maka sales terhapus dari stack. Popd plus 2, kemudian dirs. Kemudian percobaan ke-9, alias. Alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu kelompok instruksi untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem. Kita coba lihat alias yang sudah terdaftar di sistem. Terdapat alias grep, alias l. Kemudian kita membuat beberapa alias dengan memasukkan perintah alias del sama dengan rm-in-i. rm-in-i kemudian alias h untuk history dan instruksi hasil alias. Kita coba, kita ingin menghapus hasil del hasil, maka akan muncul konfirmasi penghapusan yang biasanya ketika kita memasukkan perintah rm-in-i. Y, maka sudah berhasil terhapus hasil. Kemudian h type more, maka akan muncul history tapi aliasnya more h. Ini sekali. Kemudian untuk menghapus alias gunakan instruksi unalias. Unalias del, maka alias del tidak dapat digunakan lagi. Command del not found. Dapat kesalahan karena del sudah kita unalias, yang artinya perintah del sudah tidak bisa lagi merepresentasikan rm-in-i. Oke. Kita masuk ke latihan. Kita clear dulu. Oke, kita masuk ke latihan nomor 1A. Edit file profile etc profile dan tampilkan pesan sebagai berikut. Kita masukkan perintah nano, kemudian etc profile, maka akan muncul seperti ini. Kita jika ingin mengeditnya, masuk ke mode root dulu, sudo su honeycomb, kemudian nano etc profile.
Dan kita masukkan echo profile dari tadi saya sudah mencobanya. Echo profile dari dari TC profile. Dan jika sudah, Ctrl X, Y, enter. Dan kita keluar dari mode root. Untuk melihat isi dari file etc profile etc profile, kita masukkan perintah more etc profile. Akan muncul seperti berikut ini. Profil dari etc profile sudah tertampakkan di file profile etc profile. Dan kita clear dan bersih. Yang B, asumsi nama Anda student, maka edit semua profil yang ada, yaitu seperti berikut ini. Kemudian ganti nama student dengan nama Anda sendiri. Kita coba, sekarang kita posisi ada di student. Kita ingin mengganti student ini dengan nama kita sendiri. Kita harus login ke user lain terlebih dahulu agar bisa diganti, karena jika diganti langsung tidak bisa. Saya sudah membuatnya, sumelon user sementara Nikom. Kemudian kita posisi sudah ada di user melon. Kita masuk ke mode root pada user melon. Kemudian kita ingin mengganti user student tadi dengan nama kita sendiri menggunakan perintah usermod -l, nama baru Rizky2, kemudian nama yang ingin kita ganti user lama, nama user lama student. Maka tidak bisa karena user student masih berjalan. Kita harus meng-killnya, menterminate user tersebut, melogoutnya dengan perintah kill menu user yang ini kita matikan student. Maka berhasil termatikan. Terminal akan menjadi error. Kita buka lagi, kita login ke melon. Sudah ada di melon. Kita masuk ke mode root lagi, sudo Nikom. Kita ganti nama user tadi menggunakan perintah usermod -l, nama user lama, user baru kita Rizky2, Rizky saja. Kemudian student. Oke, sudah berhasil terbuat. Kita coba masuk ke user Rizky. Student sekarang sudah tidak ada karena sudah terganti dengan user Rizky. Oke, kita masukkan. Kita posisi ada di masih di melon. Oke, seperti yang terlihat nama profilnya belum terganti. Yang harusnya ini adalah Rizky, masih bernamakan student. Maka kita harus menggantinya dengan cara kita login lagi ke user sementara. Sumelon Nikom. Kita masuk ke mode root di user melon. Kemudian kita ingin mengganti nama profil dari Rizky tadi yang masih bernamakan student. Kita harus membunuhnya terlebih dahulu, menghentikan, mengelogout. Kill menu Rizky. Sudah berhasil. Ini error, kita buka lagi terminalnya. Kita login lagi ke melon. Melon Nikom.
Oke, dia kita masih sudah di melon sudo su password com. Kemudian kita rubah nama file profile dari menjadi nama kita Rizky dengan mengetikkan perintah usermod min m min d slash Rizky 2 bukan home slash Rizky slash Rizky. Maka sudah berhasil. Kita coba exit, kita login lagi ke Rizky Famicom. Dan kita cek lokasi kita saat ini dan lihat sudah berhasil tergantian. Tadinya di sini adalah student menjadi Rizky. Oke, kita clear. Kemudian kita masuk ke base profile, base login, profile, base RC dan isikan echo profile dari base profile di setiap file tersebut. Oke, kita gunakan perintah. Kita coba lihat dulu di sini isinya apa saja. Seperti yang terlihat ada base history, base logout, base RC, profile. Kita ingin menambahkan kata profile dari setiap file ini dengan cara nano titik profile, kemudian kita masukkan echo profile dari base profile. Kemudian jika sudah, Ctrl X, yes, maka sudah berhasil tertambahkan. Kita coba lihat titik profile, bukan, more titik profile. Maka seperti yang terlihat sudah tertambahkan teks profil dari base profile. Sekarang kita coba base loginnya. Apakah base login nano base login belum saya lihat tidak ada base login di sini, yang ada base logout. Jadi kita harus menginisialisasi file baru. Kita gunakan nano yang titik base login dan echo profile dari base login. Ctrl X, yes. Kita lihat menggunakan perintah tick slash tick base bukan more titik slash titik base login. Maka terlihat ada teks yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian selanjutnya titik profile sudah tadi, dan base RC kita masukkan nano titik base RC kemudian kita tambahkan di bawahnya echo profile dari base RC. Ctrl X,
yes, y, enter. Kemudian kita lihat more, titik base RC. Nah, seperti yang terlihat sudah tertambahkan teks dari profil dari base RC. Lakukan hal yang sama untuk file lainnya, sesuaikan timeline dengan nama file yang bersangkutan. Sudah kita lakukan tadi pada C, langkah C. Kemudian selanjutnya nomor 2. Kita clear dulu. Kita balik. Nomor 2, jalankan instruksi substitute user, kemudian keluar dengan perintah exit sebagai berikut. Oke, kita punya user lain Sumelon Amikom. Jadi kita sudah berada di user melon. Kita coba klik exit. Maka kita akan kembali ke user sebelumnya. Kemudian kita coba Suminmelon. Suminmelon tidak bisa. Suminmelon Mikom. Kemudian kita melon. Kita sudah ada di melon. Kemudian kita coba exit. Jadi ketika kita menggunakan perintah student tanpa tanda strip, maka tidak ada pemberitahuan apa-apa. Tidak ada pemberitahuan profile dari etc profile. Tidak ada pemberitahuan notifikasi seperti berikut ini, dan ketika exit tidak ada notifikasi logoutnya. Jadi langsung pindah. Kemudian kita berada di user Rizky. Kemudian logout, edit file base logout, tampilkan pesan dan tahan 5 detik sebelum eksekusi logout. Oke, kita masuk ke Rizky dulu. Rizky BBD. Kita lihat isi dari home directory-nya base logout. Kita masuk ke nano base logout. Kemudian kita buat echo terima kasih atas sesi yang diberikan di atas. Kita hapus dulu di atas sini. Echo terima kasih atas sesi yang diberikan. Kemudian slip 5 clear. Setelah selesai kita Ctrl X, y. Kemudian kita buat base logout menjadi executable dengan perintah chmod +x tick base logout. Kemudian kita eksekusi perintah chmod slash tick base logout, enter. Maka akan looping selama 5 detik, setiap 5 detik. Oke, kita coba editnya 4 detik sebelum eksekusi logout. Berarti kita tadi rubah jadi 4. Nano base logout. Dan kita rubah 4. Ctrl X,
yes. Ntar kemudian kita jalankan. Kita jalankan, maka akan keluar setelah 5 detik, 4 detik. Kemudian nomor 4, ganti nilai his size dari 1000 menjadi 20. His size 20. Kita lihat his size sekarang berapa posisinya. Set, yang perintah set grab his size, maka akan terlihat his size-nya dari 1000. Kita rubah dengan menggunakan perintah echo, kemudian his size sama dengan 20 ke dalam bus RC. Nah, kita lihat, cek lagi apakah sudah terganti. Grab his size, maka terlihat his size-nya sudah menjadi 20. Kemudian gunakan proses history mengedit instruksi baris kelima dan instruksi baris terakhir yang dilakukan. Kita perintah min 5, maka perintah yang kelima adalah perintah pwd. Ulangi instruksi yang terakhir, gunakan juga pen untuk navigasi pada history. Oke. Ulangi instruksi yang terakhir, gunakan P atau N untuk bernavigasi. Instruksi terakhir ketika kita masukkan tanda seru 2 kali, kemudian P atau N, Ctrl P untuk bernavigasi, dan Ctrl N untuk ke bawah, ke atas. Kemudian selanjutnya ulang instruksi pada history buffer nomor tertentu. Oh, kita tadi belum mengecek historinya. Apakah H tidak ditemukan, maka kita harus menyeting alias H sama dengan history. Maka ketika kita memasukkan perintah H, akan muncul historinya. Dan untuk mendelete komen tersebut, kita menggunakan perintah analias H, maka H sudah tidak bisa lagi. Kemudian ulangi instruksi dari kita masukkan perintah bertanda seru. Kita coba 107, maka akan menampilkan perintah pwd. Kemudian ulangi instruksi dengan prefix ls. Kita coba prefix ls, maka akan muncul lokasi ls-a, file-file hidden yang ada di home directory. Kemudian ls tanda tanya, sama akan muncul perintah ls juga. Perbedaan instruksi di atas terlihat tidak ada perbedaan. Oke, selanjutnya nomor 5, prompt string. Edit file base profile, ganti prompt ps1 dengan tanda lebih besar dari. Instruksi export diperlukan dengan parameter nama variabel tersebut agar perubahan variabel ps1 dikenal oleh semua sel. Kita masuk ke base profile dulu, sudo nano base profile. Kemudian kita ps1 sama dengan lebih besar dari itu. Kemudian export ps1. Kemudian ya sudah, Ctrl X, yes. Kemudian kita ps1 sama dengan tanda backslash kurung seperti ini, kemudian enter 129. ps1 dan backslash t besar dari
dan seperti ini. Kemudian PS1 sama dengan saya sama dengan backslash U, enter, saya Rizky. Kemudian PS1 sama dengan backslash W besar dari home directory dan PS1 slash H dari PS1 dengan slash H. Oke, bola warna selprom menggunakan warna biru dan berkedip. Kita gunakan perintah berikut. Kedip PS1 sama dengan 0/033 kurung siku 5/34 M backslash W backslash 033 kurung siku 5/32 M backslash dollar backslash 033 kurung siku 037 M. Oke, maka akan berkedip. Kemudian selanjutnya base script, buat 3 buah script, P1 SH, P2 SH, P3 dengan isi masing-masing. Oke, kita posisi di mana? Kita coba nano P1 SH. Dan formatnya seperti yang terlihat di modul /bin base echo program P1 program P1 -L. Kita exit, Ctrl X, Y, dan enter. Dan selanjutnya nano P2 SH. Kita masukkan perintah bin base echo program P2 nano P3 SH bin base echo program P3
sx. Kemudian exit, yes, enter. Kemudian jalankan script tersebut dengan perhatikan hasilnya. Kita coba jalankan scriptnya dengan perintah titik p1 sh koma p3 sh kemudian titik koma p2 sh kemudian enter. Permisi delete. Oh, kita harus buat menjadi executable chmod plus x p1.sh p2.sh p3.sh yang kita eksekusi. Maka yang muncul akan seperti yang terlihat pada gambar. Command not found. Nano 1.sh ls-l. Oh, Ctrl X, yes. Kita eksekusi lagi. p2.sh. Kita eksekusi. Seperti yang terlihat, programnya berjalan seperti berikut ini. Yang nomor 7, jobs. Ada yang tertinggal. Kita coba perintah jalankan di background P1 nya. Waduh. P1.sh dan maka akan berjalan di background dan foreground atau background ya. Dia selanjutnya perintah 1sh dolar kemudian p3sh dan p2sh dan k tidak menggunakan titik koma. Maka yang terjadi seperti berikut ini. Dan selanjutnya perintah menggunakan tutup kurung p1sh kemudian titik koma p3sh dan dia lanjut nomor 7, jobs. Buat shell script yang melakukan loop dengan nama p waktu sh setiap 10 detik kemudian menyimpan tanggal dan jam pada file hasil. Kita buat file programnya nano p waktu.sh kemudian ada kurung bin slash base while true do
date hasil, kemudian slip 10 dan kemudian Ctrl X, yes. Dan kita buat p waktu sh menjadi executable dengan perintah chmod plus x p waktu sh, dan kita jalankan dengan perintah titik slash p waktu sh. Wait, coba kita edit lagi. Nano p waktu sh, while true x, yes, ls p waktu sh. Oke, kita coba jalankan. Coba edit nano sh, x, yes, jalankan. P waktu sh akan seperti ini. Dan kita Ctrl C, kita lihat file hasil ls hasil. Kita gunakan perintah cat hasil, maka hasil akan menampilkan waktu dari fungsi p waktu tadi. Oke, coba lagi, eksekusi lagi p waktu sh. Maka selama 10 detik akan memberikan waktu pada hasil. Dan kita coba quit, Ctrl C. Kita lihat lagi cat hasil, maka sudah terjadi 3 kali penulisan. Oke, selanjutnya jalankan sebagai background, kemudian jalankan satu program utilitas Vim di background sebagai berikut. Kita jalankan p waktu.sh, waktu.sh dengan simbol dan jobs. Terlihat waktu.sh sedang running. Kemudian kita melakukan perintah find slash print files 2 dev null, dan maka terlihat ada 2
program yang sedang berjalan. Dan jadikan program 1 sebagai foreground, tekan Ctrl Z dan kembalikan program tersebut ke background. Coba fg %1. Oke, di foreground. Kemudian bg Ctrl Z bg. Oke, kita lihat lagi sedang berjalan. Waktu berjalan lagi. Kemudian stop program background dengan utilitas kill. Kita coba ps, perintah psx. Maka terlihat masih berjalan. Kita coba kill. Kita ingin memberhentikan pwaktu.sh dengan memasukkan kurung siku, nomor bitnya 59784. Oke, enter. Maka kill 59784. Kita lihat jobs. Kill nomor bitnya 597. 59759. Kill 59759. Oke, kita lihat. Maka waktu sudah berhenti karena kita masukkan perintah kill dan nomor bitnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.